Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 5, kelas manajemen D20, akan mempresentasikan materi dengan judul kreativitas dan inovasi dalam organisasi. Anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Tian Sanisa, ada Ima Zahra, Tunjung Sekar Pembayun, dan saya sendiri, Alfian dan Runaim. Next. Yang pertama mengenai peran kreativitas dan inovasi dalam pengembangan dan perubahan organisasi. Bagi organisasi, kreativitas dan inovasi merupakan kebutuhan yang sangat vital, karena menjadi penentu bagi kelangsungan hidup suatu organisasi. Kreativitas dan inovasi dapat mengurangi kemungkinan keterpurukan atau kejatuhan sebuah organisasi. Kreativitas juga bisa memunculkan pasar baru. Kreativitas dan inovasi dibutuhkan untuk menghadapi perubahan lingkungan yang meningkat dengan cepat dalam berbagai bidang, baik teknologi, standarisasi, dan persaingan. Yang terpenting adalah bagaimana cara untuk mengembangkan suasana agar kreativitas organisasi dapat tumbuh dan berkembang. Pakar Organizational Development memberikan pernyataan mengenai pengembangan organisasi dengan cara yang beragam. Yang pertama, menurut Porras dan Robertson, yaitu seperangkat perilaku berbasis ilmu pengetahuan, nilai, strategi, dan teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan perkembangan individu dan kinerja organisasi melalui perubahan terencana perilaku kerja anggota. Yang kedua, menurut Cummings dan Worley, yang merupakan suatu teori dan praktek yang membuat perubahan yang terencana terhadap suatu organisasi. Faktor pendorong adanya pengembangan organisasi adalah agar perusahaan atau organisasi dapat bertahan dalam menghadapi kompetitor yang lain. Hal yang melatar belakangi adanya pengembangan organisasi adalah kinerja organisasi yang rendah, sehingga menyebabkan kegagalan organisasi untuk mencapai keuntungan yang maksimal. Next. Yang selanjutnya mengenai kompetensi. Kompetensi merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengerjakan sesuatu. Ada 3 aspek kompetensi menurut Charles E. Johnson, yaitu yang pertama, personal kompetensi. Personal kompetensi adalah kapabilitas individu dalam hal yang berkaitan dengan kepribadian seseorang. Yang kedua, profesional kompetensi, yang merupakan kemampuan individu dalam hal pekerjaan dan penyelesaian tugas tertentu. Dan yang ketiga, sosial kompetensi, yang merupakan kemampuan individu dalam hal yang berhubungan dengan kehidupan sosial. Kompetensi organisasi merupakan keunggulan atau prestasi yang dimiliki organisasi. Dalam kaitannya dengan kreativitas, kompetensi organisasi merupakan kemampuan berpikir kreatif yang dimiliki oleh sebuah organisasi. Next. Baik, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya yaitu cara menemukan kreativitas dan inovasi. Setelah kita mengetahui bagaimana pentingnya peran kreativitas dan inovasi dalam organisasi, kita harus tahu bagaimana cara untuk menemukan kreativitas dan inovasi tersebut. Yang pertama, yaitu lebih sering mengamati suatu hal yang ada di sekitar. Cobalah untuk mengamati hal-hal yang terjadi di sekitar, lingkungan sekitar, lebih sering, karena kreativitas dan inovasi itu dapat timbul dari pengamatan yang kita lakukan. Yang kedua, yaitu mencoba melakukan hal baru dan mempelajari keterampilan yang baru. Kita coba untuk melakukan hal-hal baru, mempelajari keterampilan baru, baik seperti banyak membaca buku, menghadiri seminar, mengikuti pelatihan, itu dapat memperbesar peluang kita untuk memiliki kreativitas dan inovasi. Yang ketiga yaitu berkomunikasi dengan orang lain, rekan, ataupun atasan. Dengan memiliki percakapan dengan orang lain, ini menjadi salah satu cara yang baik untuk menemukan kreativitas dan inovasi. Karena ini juga dapat melatih kita untuk lebih memiliki empati dan simpati terhadap orang lain. Yang selanjutnya yaitu memiliki pemikiran yang kritis, yaitu dengan selalu bertanya mengapa. Ketika kita bertemu dengan orang-orang dan mencari untuk membantu mereka memecahkan masalah, apakah kita membentuk pendapat sendiri dengan cepat dan mengajukan banyak pertanyaan, kemungkinan untuk mengonfirmasi pendapat itu atau apakah
Apakah itu kita bertanya mengapa untuk berusaha menemukan jawaban atau hanya sekedar mendengarkan saja. Karena dengan bertanya mengapa ini akan membantu kita untuk memiliki pemikiran yang jauh lebih kritis. Karena berpikir kritis inilah merupakan jembatan yang menghubungkan kita dengan kreativitas dan inovasi. Yang kelima yaitu mengatur ulang sudut pandang tentang tantangan yang dihadapi. Ketika kita menutup diri terhadap tantangan yang kita hadapi, kita harus mengatur ulang tantangan tersebut. Jadi jangan melihat tantangan sebagai penghalang kita untuk mencapai tujuan. Jadi ganti perspektif tersebut. Lihatlah tantangan sebagai kesempatan untuk meningkatkan kemampuan diri kita dan kesempatan untuk mencoba hal-hal terbaik yang bisa kita lakukan. Dan yang terakhir yaitu membangun koneksi atau jaringan dengan lingkungan kita. Jadi membangun koneksi atau jaringan di lingkungan sekitar. Jika kita menempatkan diri dalam lingkungan yang penuh dengan orang-orang yang kreatif dan inovatif, kita juga bisa dan terbawa menjadi orang yang kreatif dan inovatif pula. Jadi pastikan kita juga memilih lingkungan pergaulan yang tepat, yang mampu mendorong kita untuk menumbuhkan kreativitas dan inovasi. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan. Baik, yang selanjutnya adalah hambatan dalam mengelola kreativitas dan inovasi. Nah, yang pertama, dari faktor organisasi, ada perusahaan membatasi kreativitas. Founder atau pemilik perusahaan hanya membatasi kreativitas pada pemikirannya saja tanpa melibatkan semua anggota. Padahal apabila pemilik perusahaan tersebut melibatkan timnya untuk berinovasi, akan menciptakan pemikiran baru dalam memecahkan suatu masalah. Lalu yang kedua, cakupan sumber daya perusahaan terlalu sempit. Cakupan sumber daya perusahaan terlalu sempit karena pemilik terlalu tertutup sehingga perusahaan tidak memiliki detail yang sebenarnya dibutuhkan untuk pengembangan perusahaan. Lalu yang ketiga, perusahaan kesulitan dalam menangani target. Mengambil terlalu banyak proyek menyebabkan perusahaan kesulitan dalam menangani target. Sebuah proyek inovasi apabila dikelola dengan baik akan bisa tumbuh secara berkelanjutan dengan menekankan pada kreativitas dan pengembangan inovasi daripada banyak proyek tetapi gagal. Lalu yang kedua dari faktor anggota. Pertama, tidak memiliki target dan tujuan yang jelas. Tidak memiliki target dan tujuan yang jelas, serta hanya terpaku pada aturan yang ada, anggota yang memiliki tujuan dan semangat untuk meningkatkan kualitas diri akan menambah ilmunya sehingga muncul ide-ide kreatif pada pemikirannya. Lalu yang kedua, takut terhadap suatu kritikan. Takut pada kritikan dan takut ditolak oleh orang lain menyebabkan seseorang takut untuk melakukan suatu hal. Padahal adanya kritikan tersebut justru akan membangun dirinya untuk memperbaiki kesalahan. Lalu yang selanjutnya, berpikir secara pasif. Penghambat kreativitas yang lain adalah berpikir secara pasif untuk mencari ide baru dan informasi baru. Hal ini karena seseorang sudah nyaman dengan keadaan yang sedang dialaminya, sehingga tidak ingin mencoba hal lain. Lalu yang terakhir, kurangnya keahlian dalam berinovasi. Kurangnya keahlian dalam berinovasi juga menyebabkan seseorang tidak bisa meningkatkan kemampuannya dan cenderung melakukan cara-cara yang lama. Next. Lalu yang selanjutnya, penyebab seseorang tidak kreatif. Terdapat beberapa alasan mengapa seseorang tidak memiliki pola pikir yang terbuka atau tidak kreatif. Yang pertama, kurang mengeksplorasi diri. Mereka tidak bisa mengeksplorasi diri untuk menemukan hal-hal baru dan mempelajari suatu keterampilan tertentu dan cenderung terjebak pada pemikiran lama. Kreativitas dan inovasi akan tumbuh apabila seseorang memiliki pola pikir yang terbuka dan mau melakukan pengamatan di setiap situasi. Lalu yang kedua, senang mencuri ide orang lain. Seseorang yang lebih senang meniru sesuatu yang dianggapnya lebih baik atau menguntungkan daripada membentuk suatu inovasi sendiri menunjukkan bahwa dirinya itu tidak kreatif. Lalu yang ketiga, tidak memiliki koneksi. Kurangnya bersosialisasi dengan orang lain juga menjadi penyebab seseorang kurang kreatif karena semakin banyaknya bersosialisasi dengan orang lain akan membuka wawasan seseorang untuk mengembangkan pola pikir mereka. Lalu yang keempat, takut mencoba hal baru. Tidak berani mengambil risiko dan tantangan yang berat sehingga mereka hanya mencari amannya saja. Padahal dengan mencoba hal-hal yang menantang, mereka akan belajar untuk tidak menyerah dan mudah dalam mencari solusi dan alternatif
yang lain untuk mencapai kesuksesan. Lalu yang kelima, takut pada kegagalan. Seseorang yang selalu memiliki mindset kegagalan pada saat melakukan sesuatu cenderung tidak ingin mencoba sesuatu yang baru sehingga ia tidak memiliki usaha untuk terus maju. Lalu yang terakhir, terpaku pada stigma, saya tidak kreatif. Seseorang yang terpaku pada kalimat tersebut menganggap dirinya malas dan tidak punya motivasi sehingga mereka menganggap orang yang kreatif adalah orang lain bukan pada dirinya. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu hal yang harus diperhatikan dalam proses pengelolaan kreativitas dan inovasi. Yang pertama ada kreativitas dalam organisasi. Nah, kreativitas ini penting dalam suatu organisasi karena dengan adanya kreativitas itu bisa membantu organisasi berkembang menjadi lebih baik lagi ke depannya. Nah, tanpa adanya kreativitas, organisasi itu tidak mampu berubah dan bisa dipastikan lambat laun akan semakin dalam tanda kutip mati atau tidak berkembang gitu organisasinya. Namun di sisi lain kreativitas juga bisa menyebabkan hal yang tidak baik untuk organisasi apabila kreativitas itu membuat organisasi tersebut terlampau cepat berubah dan hanya berubah demi perubahan itu sendiri, maka besar kemungkinan pengembangan organisasi yang dijalankan itu menjadi tidak efektif. Oleh karena itu, kreativitas itu bisa diciptakan melalui proses sinergi antara lingkungan atau environment, kemudian kreativitas antara anggota organisasinya dan organisasi itu sendiri. Nah, ketiga elemen ini saling berpengaruh, sehingga organisasi harus mampu mengelola ketiga elemen ini agar organisasi tersebut memiliki nilai lebih dan daya saing atau competitive capability. Nah, untuk menciptakan kreativitas itu sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, rekrutmen SDM. Nah, organisasi harus bisa merekrut individu-individu ke dalam organisasi, mengumpulkan orang-orang yang memiliki unsur kompetensi dan kreativitas yang lebih, karena organisasi itu merupakan wadah kumpulan bagi orang-orang yang bisa bersatu mewujudkan visi dan misi dari organisasi tersebut, sehingga penting dalam proses rekrutmennya ini organisasi memilih orang-orang yang lebih memiliki kompetensi dan kreativitas. Kemudian yang kedua, kompetensi SDM yang dimiliki organisasi. Nah, SDM itu adalah individu yang akan menjalankan suatu organisasi. Oleh karena itu, SDM itu adalah aset dan investasi yang dimiliki oleh organisasi, sehingga kompetensi SDM yang dimiliki oleh suatu organisasi itu harus sangat diperhatikan, dan mereka harus mencari orang yang tepat dan sesuai untuk bisa menjalankan organisasi yang ada. Kemudian, yang ketiga, terkait tata kelola atau implementasi dari manajemen SDM. Hal ini bisa meliputi pendidikan dan latihan, kemudian kompetensi dan standar upah yang berbasis kinerja SDM, kemudian ada tanggung jawab pekerja, penyelesaian konflik, dan penataan SDM berbasis kompetensi. Hal-hal tersebut adalah langkah awal yang bisa dilakukan untuk menciptakan organisasi yang kreatif. Kemudian, keseimbangan potensi SDM dengan kebutuhan ODS. Nah, potensi dan daya kreativitas SDM secara pasti harus diketahui oleh organisasi. Mengapa hal ini dimaksudkan? Agar potensi-potensi tersebut dapat didayagunakan secara maksimal dengan cara memberikan peluang untuk kreativitas SDM yang ada. Next. Kemudian yang diperhatikan lagi yaitu inovasi dalam organisasi. Nah, inovasi sendiri bisa dikatakan sebagai cara-cara baru dalam pengaturan kerja dan dilakukan dalam sebuah organisasi untuk mendorong dan mempromosikan keunggulan kompetitif. Inovasi organisasi ini mendorong individu untuk berpikir secara mandiri dan kreatif dalam menerapkan pengetahuan pribadi untuk tantangan organisasi. Dibutuhkan budaya inovasi yang mendukung ide-ide baru maupun proses dan cara yang umumnya melakukan bisnis baru. Nah, dalam konteks organisasi ini, inovasi itu berhubungan dengan perubahan positif dalam hal efisiensi, kualitas produktivitas, daya saing, maupun pangsa pasar.
Nah, jalan menuju inovasi organisasi ini terletak pada kemampuan untuk memberikan pengetahuan baru kepada karyawan perusahaan, dan dalam penerapan pengetahuan itu harus digunakan cara-cara berpikir yang baru, dan bisa digunakan sebagai batu loncatan untuk kreativitas dan arah perubahan maupun inovasi. Selanjutnya, next. Selanjutnya yaitu proses kreativitas dan inovasi dalam organisasi. Pertama, proses kreativitas dulu. Nah, proses kreativitas organisasi menurut Hicks itu dimulai dari adanya sebuah ide. Kemudian ide ini ditransformasi menjadi sebuah kegiatan inovatif. Karena tanpa adanya transformasi atau perubahan yang nyata, maka ide-ide yang brilian yang bermunculan dari aspirasi para karyawan maupun anggota organisasi itu sama saja kreativitas yang bohong. Nah, ide-ide yang ada ini kemudian ditampung dan disalurkan melalui saluran struktur yang ada guna memperbaiki proses layanan maupun proses operasional dari organisasi tersebut. Namun, terkadang yang menjadi masalah itu media penampungan dan penyaluran ide ini datang dari berbagai macam. Oleh karena itu, yang harus diperhatikan dalam pengelolaan KIK ini yaitu metode penyediaan tampungan dan penyaluran ide harus didukung oleh orang-orang yang memiliki wewenang dan juga tanggung jawab dalam organisasi. Selanjutnya yaitu proses inovasi dalam organisasi. Nah, proses inovasi dapat dikatakan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh individu atau organisasi, mulai sadar atau tahu adanya inovasi sampai dengan menerapkan atau mengimplementasikan inovasi tersebut. Nah, kata proses di sini mengandung arti bahwa aktivitas yang dilakukan itu memakan waktu dan setiap saat tentu akan terjadi perubahan. Nah, berapa lama waktu yang digunakan itu berbeda antara organisasi yang satu dengan organisasi yang lain tergantung pada kepekaan maupun kreativitas dan cara berpikir dari organisasi terhadap suatu inovasi itu sendiri. Sekian dari saya. Baik, itulah mungkin paparan materi yang bisa disampaikan oleh kelompok 5 terkait kreativitas dalam organisasi. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kurang lebihnya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.